Lalu termasuk juga sebagai dampak dari itu, ketika nanti dosen itu mahasiswa itu buat sesuatu, dia biasanya cenderung membrowsing karya-karya dosennya dan jauh lebih banyak mengutip karya dosennya ketimbang karya yang lain. Ketika dia diajar oleh dosen yang lain, dia juga lebih banyak mengutip pendapat dosen itu. Ketika pindah lagi, dia banyak mengutip pendapat itu. Padahal yang teori segala macam itu yang dia seharusnya bisa diambil dari sumber aslinya, justru dia mengambil dari sumber sekunder karena dia ingin memberi kredit pada pertemuan rutin, di mana dia punya ikatan struktural dengan itu. Yang berikutnya yang menghambat yang saya maksudkan kadang-kadang sampai dengan kosakata. Saya menguji dokter di banyak tempat. Rata-rata mahasiswa itu yang biasa-biasa saja, ketika nanti dibantah oleh pengujinya, dia mengatakan saya akan melakukan perbaikan. Saya perbaiki, Pak. Tapi ada mahasiswa yang kritis. Kemarin saya menguji salah seorang mahasiswa dari Universitas Pasifik Morotai, program S3 cum laude dia. Ada satu yang saya senang dengan dia. Mohon maaf, Prof. Penjelasan saya berbeda dengan yang Prof maksud. Penjelasan Prof benar, tapi tolong dianggap penjelasan saya benar. Karena kita berbeda sisi pandang. Prof memandang dari sisi pandang ini, saya memandang dari sisi pandang lain. Nah, satu itu. Yang kedua, saya pernah mengalami semacam itu untuk salah seorang asal dari masuk Pak Sujana namanya. Pak Sujana itu dia ketika kuliah S1 baca buku saya, lalu dia terobsesi betul, dia bilang ke promotornya, saya nanti kalau ujian terbuka Prof Darwan ya, karena saya terobsesi sekali dengan bukunya. Nah, termasuk juga dia itu yang ini. Maaf Prof, katanya Prof ini keliru menafsirkan apa yang saya maksud. Wah, itu saya senang sekali dengan yang begitu. Nah, yang gini-gini kan tidak semua dosen terbuka. Gitu. Tapi saya yakin kalau para profesor itu udah jauh lebih terbuka dari yang pernah saya alami. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Maksud gini, berarti kita sebagai guru atau siswa, berarti bukan hanya kritis saja maksud saya. Yang diperlukan sinyalnya mungkin tidak bagus ya, Pak. Dan kreatif, Pak. Jadi kritis dan kreatif. Jadi mereka juga bisa berinvestasi. Ya, halo, terdengar? Ya. Halo, Pak. Ya. Ya, jadi maksud saya, berarti di sini kita sebagai guru atau siswa, jadi tidak cukup dengan kritis saja. Jadi perlu juga kritis dan kreatif, Pak. Ya. Jadi kita kritis, kreatif, dan benar. Dan benar ya. Nah, benar itu maksudnya divalidasi dalam realitas. Meskipun di ruang kelas itu kebenarannya untuk sebagian besar bersifat rasional, karena tidak diuji secara empirik. Kebenaran rasional yang saya maksud adalah kalau dalam kognitif kita tidak bertentangan, harmonis atau dipandang sebagai benar. Bahwa kemudian ketika diuji secara empiris itu benar, itu tidak ada persoalan karena memang antara alam rasional dengan alam empirik itu tidak selalu kongruent. Ya, terima kasih Prof. Baik. Terima kasih Prof Darwan. Saya berikan satu kali saja dulu yang ini, ya, yang angkat tangan. Nanti setelah itu saya kasihan juga yang sudah bertanya di chat ya. Baik, siapa yang angkat tangan tadi? Silakan Ibu ini. Ada yang angkat tangan? Ya, silakan. Terima kasih Prof Putu. Salam hormat Prof Sudarwan. Ini materinya benar bikin kita semangat. Prof, ada dua yang ingin kami diskusikan. Yang pertama terkait dengan kondisi mahasiswa hari ini, karena ini memang yang kami alami di ruang kelas kami. Mahasiswa-mahasiswa itu entah kenapa Prof ya, itu cenderung kali Prof. Dalam beberapa proses perkuliahan kami sampai memaksa mereka, ayo kalian harus bertanya, itu susah sekali terbangun. Nah,
kritisnya itu Prof. Dalam sesi bimbingan skrip kami paksa mereka, itu sulit sekali. Nah, apa ada pengaruh dengan si teknologi hari ini karena cenderung anak-anak kualitas lemah yang mereka tidak memiliki wawasan yang cukup untuk mengakses sebuah materi gitu. Dan mohon nanti Profesor memberikan tips bagaimana supaya mahasiswa kami terbang ke pekannya. Kemudian yang kedua, kami mencermati dari definisi yang tadi Prof sampaikan, sepertinya ada titik antara PK dengan aliran humanis. Apakah nanti implementasinya ini sama atau berbeda Prof ya? Semangatnya kemudian apa ya, tahap akhir dari pencapaian dua aliran ini apakah sama? Kemudian yang Prof ya, tentang aliran behavior. Kalau itu kan memang ya kita pahami rumusnya kan stimulus merespon begitu ya. Nah, apakah nanti sekali aliran-aliran yang baru yang menjadi apa ya, semacam mengkritik PK ini sendiri Prof dalam implementasinya seperti behavior itu, karena mungkin tidak mengindahkan bagaimana proses berpikir itu terbentuk, tapi pembentukan proses berpikir itu dari stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Seperti 3 poin ini saja. Terima kasih Prof Putu yang dicintai kajur kami. Bu, Mbak Putri Aulia, terima kasih. Silakan Prof Darwan. Baik, ini saya sebetulnya kan juga penganut PK karena masa PK, tapi tidak disenangi. Tapi saya bertanggung jawab. Ibu boleh buka buku saya menjadi pendidik kualitatif. Baca kata pengantarnya. 2 paragraf pertama. Bukunya putih sekarang itu. Dulu waktu saya mau promosi doktor, saya ketemu di lobby itu dengan wakil direktur bidang akademik. Dia mengatakan Anda itu pintar, tapi sayang riset Anda riset kualitatif. Dan tidak ada dalam sejarah lembaga ini yang riset kualitatif cum laude predikannya. Apa saya bilang, kalau ada yang riset cum laude dan kualitatif, saya orangnya. Itu ada di pengantar buku itu. Sulit divalidasi karena Asdir itu sudah meninggal. Tapi yang kedua, ketika saya mau jenderal 1, calon penguji saya Profesor X. Waktu itu dia menjadi orang yang sangat berwibawa karena pembantu rektor bidang akademik. Saya temui yang bersangkutan, mohon maaf Prof, ini ada SK penguji, tapi Prof menguji saya. Kalau bisa saya melamar Prof, jangan menguji saya. Karena di ruang kelas sudah sering ribut. Ada pemikiran yang Prof bertahan di kebenaran sendiri, saya bertahan di kebenaran saya. Akhirnya dia setujui. Oke, katanya silakan pilih sendiri. Gitu. Pada saat ujian, karena saya betul mau cum laude, saya menjadi Prof itu saya alumni satu-satunya yang tidak menerima ijazah. Karena tabung itu kosong. Pada keluarga saya ikut. Saya tanya dalam hati saya berhala apa ini. Tapi setelah selesai acara seminar wisuda, staf pasca itu lari. Dia bilang direktur mau ketemu. Ini pasti perkara waktu ujian. Karena ujian itu saya beberapa kali diminta untuk buka disertasi. Saya bilang saya nggak mau buka. Mau tanya soal apa disertasi saya buat. Dan saya bisa jawab. Yang dipersoalkan adalah satu kalimat yang belakangan menurut saya kalimat itu secara kebahasaan kurang bagus. Tapi pada saat saya tidak menyerah. Coba katakan bahasa, ini baca halaman sekian. Saya udah tahu Prof mau tanya apa. Gitu.
ini katanya secara gramatikal salah. Itu saya bilang bagi penganut aliran gramatikal, saya menganut aliran linguistik. Dalam hal linguistik tidak ada yang salah orang dan bahasa saya dimengerti orang. Nah, waktu itu dari mengatakan begini, semua orang kaget dengan Anda ketika promosi dokter. Tapi kalau Anda menggunakan cara-cara semacam itu, agak membahayakan di masyarakat. Karena di kita ini belum bisa membedakan mana orang sombong, mana orang percaya diri. Itu bukan kamu. Kan begitu kan? Tapi saya setelah itu, karena dulu mohon maaf foto, orang ribut mau S3 sekarang ini. Mau cari dokternya kecil. Dulu saya S3 itu Bu, tidak sungguh-sungguh ingin cari dokter. Saya dulu ingin jadi guru besar karena tidak punya pilihan lain. Kalau saya mau jadi guru besar, saya harus dokter. Dan dulu saya menggunakan masih pola 7 jenjang. Syaratnya apa? Harus meloncat 3 jabatan baru bisa profesor. Satu itu 6 artikel di jurnal terkenal, 4 hak paten atau hak cipta, dan 1 artikel internasional. Sehingga setelah di mahasiswa S3 saya nulis 6 buku. Itulah hak ciptanya, yang saya gunakan yang 4. Saya nulis 7 atau 8 gitu di artikel di jurnal nasional dan 1 di akreditasi jurnal internasional. Waktu itu belum ada Scopus. Saya pulang akhir 98. Tahun 99 saya proses, akhir tahun 99 saya disetujui kreditnya, tahun 2000 profesor saya keluar. Sehingga dulu saya jarak antara dokter dengan profesor itu kurang dari setahun setengah. Orang ribut sekarang itu dari dokter ribut. Kan begitu kan? Oke. Yang kedua, pendidikan pedagogis ini memang agak-agak humanis. Agak-agak humanis. Tapi pendidikan dalam makna humanistik itu sebetulnya lebih pada transaksi manusiawinya. Sedangkan pedagogis ini humanis juga, tapi lebih banyak dari sisi pandang siswa. Guru itu mendorong keterbukaan. Saya pernah observasi di sekolah di Guangzhou. Saya lihat guru itu bagus sekali. Di kelas internasional mata pelajaran bahasa Inggris, ini Prof. Putri jago sekali bahasa Inggrisnya. Kalau saya terbata-bata bahasa Inggris itu. Ketika masuk sisi jawab, Prof. Putu ada sesuatu yang bagus sekali jawabannya. Very good, kata gurunya. Lalu ada satu lagi yang jawabannya biasa-biasa saja, bahkan ketemu salah gitu. Very good, katanya. Nah, ada juga satu orang dari sekian banyak tanya itu, ketika ditanya you, kata gurunya itu, nggak bisa jawab dia Prof. Putu. Lalu dia bilang very good. Lalu kita diskusi di setelah itu masuk ke ruang guru, diskusi ruang khusus ya. Saya tanya, tadi Anda ketika Mas siswa itu jawab sangat bagus, Anda bilang very good, jawaban biasa-biasa saja, tapi jawab moderat, Anda jawab very good. Waktu dia nggak bisa jawab, Anda jawab very good. Apa alasannya? Dia bilang begini, anak itu tidak mengerti saja, dia berani cuci tangan. Keberanian itulah yang akan menjadi modal dia untuk maju di masa depan. Sebab tidak ada kemajuan tanpa keberanian. Jadi very good bagi saya bukan soal substantif, tapi soal keberanian dia untuk menunjukkan siapa dia. Dan itu akan menjadi modal dia untuk menjadi orang besar di masa depan. Nah itu yang masih seperti itu. Nah di banyak tempat kan Anda itu kalau nggak ngerti apa cuci tangan, itu so pintar kau, kan gitu kan? Ini yang harus kita coba untuk dipangkas. Indonesia kali, Prof. Ada benar juga. Tapi bagaimana responnya? Maksudnya kan kalau ada stimulus, responnya positif. Ya kan gitu. Misalnya begini, berapa ini kalau guru matematik ditanya, Bu, mengapa min kali min sama dengan plus? Atau mengapa plus kali min sama dengan min? Kan kalau guru itu mengatakan, itu kan stimulus kan? Tapi kalau biasa merespon mudahnya itu sejak dulu begitu. Itu rumus. Tapi kalau guru itu memberdayakan anak-anak sekalian,
plus kali min itu memang min. Tapi gampang, kalau guru bahasa itu ilustrasinya, kalau cerita benar gitu, jangan lagi dikorek-korek, soalnya jadi hiperkorek, jadi salah dia. Kalau seorang suami isinya sudah benar, jangan lagi dicari-cari kesalahannya. Karena kalau suatu benar itu mau dibenari dia jadi negatif. Lalu kalau kalian sama dengan proses Pak, kalau itu ada persoalan, yang kan begitu kan? Kalau persoalan itu mau jadi benar, kita persoalkan, jangan diabaikan. Karena mau diabaikan nanti dia makin membesar. Di rumah tangga misalnya kesalahan kecil dibiarkan, kesalahan kecil dibiarkan, kesalahan kecil dibiarkan, kan begitu kan? Kalau mau positif ini cepat gitu, jangan sampai nanti kayak api dan sekam akhirnya gitu. Nah kalau guru itu begitu, yang tadi kan responnya kan sama kan? Oh itu udah rumus dari dulu, itu kan respon juga. Tapi yang tadi dia merespon juga, tapi transformasinya dalam kehidupan. Anak-anak sekalian kenapa diajarkan menulis sebagai keterampilan berbahasa? Kata siswanya kepada gurunya, ini KD-nya begitu katanya. Kan begitu. Tapi kalau guru yang bagus, anak sekalian menulis sebuah keterampilan. Ini data ini banyak sekali penulis-penulis hebat yang kaya raya dengan jadi penulis. Sekarang Ibu mengajarkan ini, mungkin 1-2 di antara Anda nanti akan menjadi penulis besar. Dan dengan itu Anda jadi orang besar. Dengan Anda itu Anda jadi orang kaya seperti J.K. Rowling. J.K. Rowling itu penulis terkaya di muka bumi dengan reporternya itu. Oke, makasih. Terima kasih Prof. Darwan. Baik, terima kasih Prof. Darwan, luar biasa ya. Iya. Ya kita berikan kesempatan Prof. Darwan untuk minum dulu. Sekali. Baik. Pertanyaan Bu Fitri luar biasa memancing Prof. Darwan. Figur kami benar itu luar biasa. Baik, saya selingi dengan pertanyaan dari chat dari Pak Muzakir Prof. Darwan. Pertanyaan yang pertama ada 2. Pertanyaan yang pertama, apa hubungan antara PK dengan pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama berhubungan dengan Merdeka Belajar? Itu pertama. Yang kedua, apakah berpikir kritis itu sama dengan berpikir bebas? Apa kaitan antara berpikir logis dengan berpikir secara sistematis? Jadi itu 2 pertanyaan dari Pak Muzakir. Silakan Prof. Darwan. Oke, jadi orang di banyak negara ya cenderung tidak mau menyebut kritikal pedagogi karena ada satu pemikiran bahwa kritikal pedagogi itu turunan dari critical thinking yang dianut oleh Frankfurt School di Jerman, dan itu identik dengan Marxis, kekiri-kirian, gitu. Ya, jadi orang ada sebagian yang tidak suka, gitu. Karena itu maka istilah Merdeka Mengajar, istilah Merdeka Belajar itu diturunkan dari freedom to learn atau freedom to teach. Sebetulnya freedom to learn to teach itu tidak bisa kalau tidak ada pilar critical thinking. Dan juga tidak bisa critical thinking itu muncul dalam konteks sosial tanpa demokratisasi. Nah, Merdeka Belajar juga diturunkan dari bahasa Latin, heutagogy. Heutagogy itu kalau bahasa Inggrisnya itu kira-kira sama dengan self-directed atau self-determined learning. Orang menentukan sendiri tanpa harus diperintah. Jadi kalau mahasiswa itu sudah berpedagogi atau sudah punya self-directed learning atau self-determined learning, ada tugas itu dia tahu, oh saya ikut mata kuliah ini sekarang. Nanti di akhir semester saya paling tidak tahu ini. Nggak ada tugas, dia akan kejar itu gitu loh. Nah, berpedagogi itu cara paling gampang gitu ya menjelaskannya. Kalau seseorang itu haus, dia tidak diperintah siapa-siapa, dia ingin air.
Dan kalau dia ingin menyelamatkan diri, dia mencari air. Gitu. Air itu ada yang memang standar, yang sudah dimasak, ada yang air mineral, yang sudah ini. Tapi pada saat kritis, air kubang pun dia minum. Kalau itu memang menjadi pilihan terburuk. Belajar juga sama. Kalau dia tidak bisa menemukan buku teks, anggap sajalah buku teks itu ibarat orang haus, kualitas air terbaik, dia bisa menggunakan sumber apa saja, mungkin diktat, mungkin apa, begitu ya. Karena itu bisa untuk menyelamatkan dia. Daripada nanti bermimpi mencari buku teks yang benar-benar hebat, lebih bagus yang biasa-biasa saja, yang penting ada muatannya. Atau pada saat lapar, ingat makanan, itu betagogi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah misalnya kalau Prof. itu ngajar mata kuliah X, lalu karena tugas dinas, kata mahasiswanya sore kita nggak kuliah hari ini karena Prof. nggak hadir, gitu lah. Tapi bagi mahasiswa yang memang benar-benar berpedagogi atau merdeka belajar, Prof. itu kerjakan ini dulu silabusnya ini, kontranya ini sudah beliau ajarkan. Tema ini mestinya hari ini, tapi karena beliau tidak hadir, siapa di antara kita yang paham tema ini? Mari kita berdiskusi. Nah, sebetulnya mereka juga sampai ke level itu mestinya. Sehingga di S3 itu tidak lagi, karena dosen nggak datang, gitu, saya tidak berdiskusi. Sebenarnya kan yang mau diskusi kan bisa siapa saja. Karena di ruang kelas itu, mahasiswa presentasi itu sebetulnya mestinya dia akan menunjukkan siapa dia. Bukan karena ada dosen yang di depan saya, lalu nanti di akhir semester saya mau dapat nilai, karena itu saya harus presentasi bagus. Maksudnya tidak begitu. Saya harus presentasi bagus, nilai itu adalah kata akhir. Seperti kesalahan kritis tadi. Gitu. Mahasiswa itu presentasinya bagus di ruang kelas, karena bakal bagus. Soal berapa nilai dari buku itu, Prof. itu nanti. Gitu. Jangan nanti kalau ini apalagi kadang-kadang orang itu kan ada yang hipokrit ya. Di luar dia, pokoknya kata dari ibu, luar biasa tadi Prof. ini. Pada belakang ada tadi itu Prof. itu ajar apa misalnya. Kira-kira begitu, bukan begitu yang dimaksud. Lalu berpikir logis dan berpikir sistematis dia. Enggak semua Sistematis, Prof. Sistematis. Logis dan sistematis itu agak-agak mirip, gitu ya. Tapi kalau sistematika itu kan turun dari sistematika. Kalau logis itu turun dari logika. Nah, logik sistematis itu biasanya tergantung dengan kesepakatan, semacam outline ya, gitu. Misalnya begini, untuk PJBL gitu. Menurut siapa? Menurut si A begini. Tapi nanti pengarang B dia mengatakan begini. Nah, tapi kalau itu dia menggunakan logis, menggunakan format apapun juga, dia berlogika. Misalnya disertasi itu ada yang 5 bab, mungkin juga ada yang 6 bab. Itu sistematika itu. Tapi kalau logis itu yang namanya latar belakang itu pasti di bagian awal. Yang namanya dasar teori itu pasti memperkuat latar, memperkuat instrumen, memperkuat diskusi hasil penelitian. Yang namanya simpulan itu pasti dibilang ujung, implikasi itu di ujung lagi, saran itu di ujung lagi. Nah, itu logis. Jadi tidak bisa misalnya, sistematikanya kita yang tentukan, tapi tetap aja. Mau 2, 3 bab, 4 bab, atau 5 bab terserah, tapi yang rambu-rambunya akan seperti itu. Yang namanya pembahasan hasil penelitian itu pasti setelah sajian hasil. Yang namanya pembahasan itu bukan diskusi detail, tapi itu dibedah dari aneka sumber untuk bahasan itu. Kira-kira begitu gambarannya perbedaan antara logis dan sistematis itu. Baik, terima kasih Prof. Darwan, luar biasa ini paparannya, jawabannya. Saya berikan satu kesempatan yang di room. Ada yang bertanya dari room? Halo, ada yang bertanya di room?
Sudah? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ada apa? Siapa lagi yang tunjuk tangan? Itu ada banyak tuh. Siapa itu? Ada banyak yang tunjuk tangan, Prof. Oh ya, silakan. Satu ini saya enggak apa namanya? Harus di ini di. Oke. Silakan. Siapa yang ini tangan? Halo, Prof. Putu bisa saya nanya? Oke, silakan. Ya, terima kasih ya Prof. Darwan. Tadi berkaitan dengan paradigma belajar berpikir kritis. Nah, saya agak dengan perkembangan teknologi ada pendapat orang yang mungkin kritis atau lewat kritis. Nah, kalau sekarang siswa memang tidak perlu menghafal karena teknologi memang memungkinkan teknologi dalam genggaman istilahnya. Nah, yang akhirnya yang bikin kontroversi itu ada yang berpendapat bahwa kitab suci itu tidak perlu dihafal. Termasuk orang-orang itu yang menghafal kitab suci sebenarnya kalau zaman sekarang itu tidak urgent sekali. Jadi karena cukup memahami bisa dilihat di genggaman lewat gadget. Dan itu kan jadi kontroversi. Nah, apakah itu bagian dari hasil dari pemikiran yang kritis, Prof? Nah, terima kasih, Prof. Baik, itu tergantung keperluannya, Pak. Kalau itu pendakwah, memang levelnya berbeda. Tidak bisa kalau pendakwah itu mengutip terus kan, buka terus. Maka dia harus menghafal. Karena kalau itu bukan pendakwah, dia mungkin pada level yang cenderung pragmatis. Dia tahu tentang apa, dan dia tahu bagaimana. Dia hanya bisa kunci-kuncinya. Itu tergantung dengan keperluannya. Tapi bukan di situ esensinya sebetulnya. Esensinya adalah tindakan-tindakan kecil yang menjadi kenyataan itu lebih bermakna ketimbang gagasan-gagasan besar yang menjadi mimpi. Kan begitu kan? Saya ini mohon maaf agak-agak nyelentur ke agama, tapi mudah-mudahan tidak terselesaikan syarat. Gitu. Kemarin saya diskusi dengan kawan-kawan dari UIN, dari IAIN. Itu kan mereka tuh selalu ikra bismillahirrahmanirrahim, kan begitu kan? Tuntunlah ilmu dari buaya sampai ke yang lahat. Wah, luar biasa itu. Tuhan akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi dari antara kamu. Maaf saya tadi bukan sesuatu agama. Tapi saya bilang apa buktinya? Apakah yang dari UIN, dari IAIN itu memang lebih menjadi pembaca ketimbang yang sekolah di sekolah-sekolah umum? Kan begitu kan? Yang tidak berbasis keagamaan gitu ya. Jadi apakah di area-area di mana orang selalu berdakwah itu benar-benar menjadi pembaca yang lebih hebat, menjadi penulis yang lebih produktif? Enggak juga. Oke, sekarang kita negara dengan indeks kebahagiaan. Saya lagi mohon maaf ini jangan pakai agama ya. Negara dengan kebahagiaan tertinggi. Itu kan rata-rata itu di negara-negara yang jarang sekali mengatakan kata bersyukur. Karena kan kalau pendakwah itu dari segi aparat Islam berdakwah kamu gitu ya, bersyukurlah kamu kalau nanti dengan begitu maka Tuhan akan menambahkan kenikmatan, kan begitu kan? Tapi mana buktinya? Jadi cara yang berbicara bersyukur terus karena itu Tuhan akan menambah, tingkat kebahagiaannya rata-rata rendah dibandingkan dengan negara yang mungkin tidak pernah menyebut kata bersyukur itu sebagai bahan dakwah, kan begitu kan? Oke, yang berikutnya di negara yang membaca, selalu mengajak orang menuntut ilmu dari buaya dan yang lahat, selalu mengampanyekan Tuhan akan mengangkat orang beriman dan beberapa di antara kamu, orang bicara dosa, kejahatan segala macam, benar. Tapi tingkat korupsinya sangat tinggi. Di negara-negara yang bicara dosa segala macam itu mungkin tingkat korupsinya rendah. Indeksnya bagus. Nah karena itu maka sebetulnya kita itu saya senang sekali dengan pendapat Profesor Stephen Hawking itu. Selama ribuan tahun
bahasa-bahasa dakwah agamawan, apapun agamanya, sudah banyak sekali diakuisisi oleh teknolog, oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan. Dan disitulah mereka merasakan manfaatnya. Karena dalam kitab suci itu diilustrasikan dengan ikan, kapal selam, kan? Ilustrasi burung, pesawat terbang, ilustrasi apa, begitu ya, menjadi bentuk apa, gitu loh. Nah, kata Profesor Stephen Hawking itu, bahasa-bahasa dakwah, apapun juga agamanya, sudah banyak sekali ditransformasi oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan. Sebetulnya itu Stephen Hawking itu tidak mau lebih dalam karena dia kan tahu kan dia kan orang yang menderita ini ya, menderita gangguan ya, gitu. Dan dia membatasi omongannya. Padahal yang dimaksud dia itu kamu itu jangan ngomong doang gitu loh. Mari bertindak. Nah, kira-kira begitu. Terjemahkan ke dalam realitas. Jadi itu Pak. Jadi ada pendekatan idealis, ada pendekatan pragmatis. Kalau kita gitu kan untuk sebagian mungkin lebih pada fungsional gitu. Tapi yang lain memang dia harus menyeluruh karena itu menjadi persyaratan bagi dia. Misalnya pastor atau ustadz atau apa juga namanya biarawan gitu ya. Kalau dia mau beri perspektif akan lebih elegan kalau dia tidak sampai lagi gitu loh. Jangan buka lagi. Itu kan mengurangi bawah Pak. Sungguhpun juga dia tetap ketika nanti dia tidak yakin karena terkait dengan ayat suci apapun juga kitab sucinya dia sah juga melihat bahan itu takut nanti ada keliru segala macam. Saya kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih Prof. Darwan. Saya kira sudah cukup ya Pak Artoyo ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Untuk Prof. Darwan. Baik, saya lanjut pada penanya selanjutnya. Iya, saya berikan kesempatan pada Pak Prengki Gito Sudarson. Silakan, Pak Prengki. Pak Prengki masih ada di sini nih, silakan. Didengar ya Prof ya. Baik, dengaran. Iya. Terima kasih buat sajiannya Prof. Materinya sangat baik sekali. Namun saya di sini bukan bertanya karena bagi saya konotasi bertanya untuk yang di atas itu level saya itu nggak layak untuk bertanya. Jadi saya menggunakan kata berdiskusi aja karena konotasi bertanya itu agak sedikit kasar digunakan kepada orang yang di atasnya. Begini Prof, saya nggak bertanya, saya menggunakan pernyataan saja bahwasanya kritik itu masih banyak orang awam tidak mengetahui, bahkan kita pendidik aja tidak mengetahui membedakan antara kritik dengan penilaian. Jadi kalau seperti ini Prof, terkadang kita kalau memberi masukan ke atasan kita atau ke orang yang lebih posisinya daripada kita, dia akan menganggap kau menilai saya, kau harus terima. Jadi kita itu diajak untuk mengikuti dogma yang dia terapkan. Padahal kita itu diajak seperti Prof katakan tadi, lebih baik kita berpikir filosofis daripada dogmatis, kan begitu. Filosofis itu adalah pertanyaan yang sampai tidak ada pertanyaan lagi, kan begitu. Itu kan secara filosofisnya. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa di saat kita melakukan kritik kepada orang yang dikritik itu juga menganggap bahwa orang yang mengkritik itu harus memiliki label. Sehingga di saat kita mengkritik itu, posisi kita juga bakalan terancam. Itu pernyataan kedua saya. Lalu saya mau menambahkan sedikit dari penjelasan Prof tadi. Saya mendapatkan suatu konsep bahwa pedagogi kritik atau PK ini ternyata membutuhkan 4 kemampuan. AQ, EQ, SQ, dan satu lagi sosial saya tambahkan. Bukan hanya 3 aja. Ternyata sosial juga dibutuhkan untuk memiliki pedagogi kritis. Kalau untuk kritis ini yang saya harapkan dari Prof ini, bagaimana kita membedakan antara mana saranmu?
padahal dia nggak tahu bahwa kritik itu berbeda dengan saran. Ini yang kadang terjadi dilema dalam publik. Kira-kira gimana, Pak? Terima kasih. Baik, jadi memang kita itu untuk sebagian besar sering menyebut istilah, tapi tidak memahami secara sungguh-sungguh. Misalnya, di mana batas sombong dengan percaya diri? Kadang-kadang kabur kita itu. Sombong itu pada definisinya merendahkan kebenaran Tuhan dan mengingkari kebenaran Tuhan dan merendahkan orang lain. Kan begitu kan? Jadi kalau saya mengatakan bahwa untuk ini saya ahlinya, saya siap kualifikasi. Orang mengatakan padahal itu sombong. Sebenarnya saya pede, itu bukan sombong. Ini saya ahlinya. Kenapa Prof. Putu yang nggak tahu apa-apa yang integrasi? Nah, itu kesombongan saya di situ. Oh, Prof. Putu bahasa Inggris kok. Saya belum pendidikan, mestinya dia terus saya. Dia itu saya tahu persis siapa dia. Nah, itu sombongan. Karena itu ketika kita menyebut orang sombong, disitulah kesombongan kita dimulai. Begitu kan? Yang kedua, ada kritik, ada kritis. Ada kritik yang kritis. Kritik dengan kritis itu berbeda, sepertinya argumen. Ada orang merasa berargumen padahal dia bersentimen. Nah, kalau kritik yang kritis itu ada akuntabilitas akademiknya, yang kalau nanti menjadi pertaruhan siap divalidasi. Misalnya beginian, bos bilang begini, oke, silakan Pak, saya sebagai bawahan saya terima aja. Tapi dari teori yang saya pelajari, sebetulnya seperti ini. Tapi saya kepimpinan sebetulnya sih, kalau nanti memang terjadi deviasi, kita nanti posisi. Tapi siapa tahu, atau nanti kita revisi di perjalanan, kan begitu kan? Karena itu maka penilaian pun ada dua. Satu penilaian dalam mana umum, dalam mana common sense, ada juga penilaian kritis. Kalau penilaian kritis, itu juga kira-kira sama dengan saran kritis. Karena ada saran yang biasa saja berdasarkan common sense atau akal sehat biasa, ada juga saran yang bersifat kritis. Nah, yang itu artinya ada siap divalidasi. Karena itu maka diperlukan penjelasan. Dan penjelasan itu dengan empati. Karena yang namanya pimpinan itu Pak, siapapun juga punya personal space. Jadi misalnya Prof. Putu itu, ya maaf Kapolda, kakek apa gitu. Bisa saja dalam hal itu di ruang kelas kita bahas saran. Tapi Prof. Putu meskipun tidak punya jabatan sebagai rektor, punya personal space, punya ruang kepribadian. Ya tadi mahasiswanya misalnya dari kejaksaan atau dari Kodim, gitu. Dia juga punya ruang kepribadian, personal space itu. Nah, area kebebasan itu dimungkinkan sepanjang tidak melanggar personal space. Karena itu kalau nanti diskusi terbuka dengan Prof. Putu, sepanjang itu tidak melanggar personal space dari kepribadian, mungkin masa lalu, mungkin mohon maaf kehidupan keluarga, misalnya itu udah udah bukan lagi dalam daya kritis gitu. Daya kritis itu maksudnya sepanjang terkait dengan substansi. Jadi sepanjang terkait dengan substansi, mari kita berdebat. Tapi ruang perbedaan kita harus kita jaga masing-masing. Kan begitu kan? Karena kalau kita ingin membangun kebersamaan, kuncinya satu sebetulnya. Harus siap menerima perbedaan. Di bagian mana kita memiliki kesamaan, mari kita kembangkan. Di bagian mana kita berbeda, mari jalan masing-masing. Karena kebebasan kritik itu menjadi penting, tapi dia harus dinyatakan berhenti jika kritik atau kebebasan itu melanggar kebebasan orang lain. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, dengan demikian maka sekali lagi tadi saya katakan kita tuh harus non-patronif. Jangan begini. Awas supaya pokoknya ujung-ujungnya itu nilai aku yang menentukan. Kan begitu kan? Nah, kalau begitu bahaya, karena itu orang mengatakan bahwa mahasiswa itu tidak takut dengan presiden, tidak takut dengan rektor, tapi dia takut dengan dosennya. Tapi mahasiswa juga takut dengan rektor mengajar dia, gitu. Kalau rektor nggak mengajar dia nggak takut,
Dia nggak takut dengan dekan, dia takut dengan dosennya. Tapi kalau dekan yang mengajar dia takut juga. Nah, kira-kira begitulah. Itulah yang disebut dengan dependensi struktural atau patron clear itu. Nah, di ruang akademik itu mestinya patron clear itu dihindari. Tapi tetap aja itu empati pada ruang-ruang kepribadian itu harus menjadi perhatian yang cukup serius. Saya kira seperti itu. Terima kasih, saya pikir sangat memuaskan ya Pak Wengki ya, jawaban dari Prof. Darwan. Waktu sebenarnya menunjukkan kita punya waktu lagi 2 menit ini. Saya kasih kesempatan Prof. karena banyak sekali kasihan, saya juga senang mendengarkan pertanyaan mereka dan jawaban Prof. Darwan ini. Pak Hanapi, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Halo. Iya, silakan. Pak, Oke, silakan. Saya apa yang disampaikan oleh Prof sangat menarik, tapi saya ingin mengatakan begini. Nanti ada pertanyaan, sebelum pertanyaan saya ingin menyampaikan bahwa persoalan kritis pedagogi ini adalah keniscayaan dalam konteks pendidikan kita. Tapi dalam faktanya bahwa pendidikan kita masih terbelenggu oleh struktural dan tata tertib yang begitu banyak di dalam praktek-praktek pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita menerapkan pemikiran Paulo Freire ini dalam konteks pendidikan bangsa Indonesia. Sementara di satu sisi bahwa kultur kita kadang-kadang tidak membolehkan ada semacam kritik dalam tanda petik di situ, bahwa kalau kita belajar kritik ini sama artinya kita melawan dan sebagainya, ini dalam konteks kultur kita bangsa Indonesia. Nah, padahal dalam konteks dalam pemikiran dan praktik pendidikan di barat tidak seperti itu. Lalu bagaimana kemudian kita tidak terjebak pada simbol-simbol seperti itu, Prof? Nah, mungkin ini yang harus kita bedah bersama, bagaimana kemudian kita tidak hanya terjebak pada simbol, dan bagaimana kemudian tata tertib dan struktural ini selalu melenggu praktek-praktek pendidikan di bangsa ini. Mungkin itu. Terima kasih Prof atas waktunya. Jadi apa yang kita pelajari ini, apa yang kita pikirkan sebetulnya menjadi pikiran manusia sepanjang sejarah. Jauh sebelum Plato dan Socrates itu sudah banyak pemikiran ya, gitu. Hanya Plato, Socrates, Aristoteles segala macam itu sudah dibukukan. Contoh pemikiran kritis Aristoteles kepada Plato. Saya sangat hormat pada Anda karena saya guru Anda. Tapi ide-ide Anda itu ke arah langit. Itu yang saya tidak setuju.